Shalom. Selamat malam, saya menyapa kita semua. Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita mengucap syukur pada saat malam hari ini di mana kita bisa kembali bertemu. Nah, saudara-saudara, pada saat malam hari ini kita akan berbicara mengenai kasih yang akan kita bahas di bahasa Karo. Mungkin ya secara umum banci kita terjemahkan artinya kekelengan. Nah, saudara-saudara, kita akan baca langsung saja. Sepertinya kita tidak perlu lagi perkenalkan diri. Kuakang rusur kita jumpa lah, perlu perkenalkan diri. Nah, kita langsung saja saudara-saudara untuk menyingkat waktu. Malam hari ini kita akan berbicara sama-sama lah ya. Radu-radu kita ras belajar, mungkin kita banci saling tukar pikiran. Kita baca lebih kata di bata. Kita akan baca dalam bahasa Indonesia, si baca ke bahasa Karo. Hari ini topiknya kita baca di dalam Yunus 4 ayat 10 dan 11. Lalu Allah berfirman, engkau sayang kepada pohon jarak itu yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam pula. Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri dengan ternaknya yang banyak. Jadi itu dalam bahasa Indonesia, saudara-saudara. Kita baca dalam bahasa Karo, sebab kita cakap-cakap tentang Tuhan dalam bahasa Karo. Bagaimana nina kata di bata ibas bahasa Karo? Nina Tuhan manjuna, sinuan-sinuan enda turah ibas sada bengi saja, janah pepagina ngomasap. Kai pelalit penampat ndu man sinuan-sinuan janah labokam si peturasa. Tapi amin bagepe ndeleka ngeatendu karena kai si jadi man sinuan-sinuan dage tentu kuahan denga ka ngeate ka ate kunge ngenehen Niniwe kota simbelin apa dengan ka ibas kota lit 120.000 dana silenga metah apai salah apai benar jana asuh-asuhen pese buena. Nah, saudara-saudara, nanti bapak turang senina enda sebuah sejarah si pernah terjadi labo dongeng. Jadi kota si bas Alkitab si tulis kene Niniwe sekitar daerah Irak adi Gundari Asyur. Jadi kota pernah lid, jadi enda labo dongeng. Jadi kita flashback lah sitik kita balik sitik. Jadi pertama lebih suruh Tuhan Nuh Junus labu Nuh ningku gandai mengko salah Yunus Juna tau lawas kam kukutan Niniwe katakan du sebab ngoseh bas aku ngoseh kejahatan nenggo yang gue lebih kel bagilah kira-kira. Tuhan bilang pergilah ke Niniwe karena kejahatan mereka sudah sampai kepada telingaku nina, gue coba cupingku nina. Jadi nanti bapak turang senina singkat cerita ku Niniwe si Juna endal lawas. Yunus tidak pergi ke Niniwe, Juna lawas ku Niniwe kota si suruh Tuhan dai. Jadi sitik kelsi bahas tentang kota Niniwe. Niniwe kota ini adalah sebuah kota yang sangat besar. Adi si bahasa Alkitab nina teluari perdalanan. Maka kita ujung ke ujung teluari perdalanan sekeliling tembok kerina. Adi naik bagai kota di si baca bahasa sejarah-sejarah. Di bahasa pelajar sejarah pe bagai kang. Nah, jadi nanti bapak turang senina, saudara-saudara yang kekasih, kerajaan Asyur ini adalah sebuah kerajaan yang sangat bengis, sangat jahat, sangat sadis. Gua kin adi bengis sadis bahasa Karona.
sekel bagailah kira-kira. Jadi di kerajaan Roma ya si terkenal ia mungkin lit cambuk na kadena. Tapi di kerajaan Asyur sebelum masa Tuhan Yesus, kerajaan Asyur saudara, bagaimana mereka memperlakukan bangsa Yahudi pada waktu penaklukan mereka pada saat kerajaan Israel itu dipimpin oleh Yerobeam. Jadi tangkap nakari kalak Yahudi enda adi si baca ibas kitab-kitab basratapan lid J jelaskan bahwa adi si muda dengar si muga kedengar ku tangkap ku jadikan tawanan ni adi si ngumentua nina potongna leherna bana jadi tumpukan takalna nina persada-sadana. Jadi singgeluh ia Athena gua gelah biar kala ula palang ula narilit kala si panglawan. Jadi ini bas hasil penelitian sejarah ibaca lit ipahat bas sebuah tembok gambar kena. Jadi jelma tusuk na lambung na jadi encet tatang na kudas. Jadi orang Yahudi itu lambungnya perutnya ditusuk kemudian diangkat ke atas ngeluh-ngeluh. Itu kira-kira kejahatannya. Deba takkan abel takna rigat kena saja cege tamana kucing geluh-geluh kubas mis jahitna. Jadi kucing ading geluh ia bas jelmandai gua keme rauki nagrina. Bagem kejahatan sadisna bangsa Asyur enda memperlakukan. Mungkin ini adalah hanya untuk kalak Yahudi saja perlakukan na, tapi singgo terjadi man kalak Yahudi. Gundari lit nggo itemukan bas kota singgo igali mulihi lit tembok. Jadi memang bagi pahatan na bas tembok batu handai bagi. Hasil penelitian pe bagi. Jadi memang benar-benar sadis kejahatannya. Nah, saudara bisa bayangkan pengelako bangsa Asyurenda nandangi kalak Yahudi. Encai sekitar 300 tahun kemudian mungkin sekitar 100 tahun. Di tahun 825 ku tahun 780 sekitar 10 tahun lah. Maka kemudian perintah di Bataman Yunus, Yunus to laus kam ku Niniwe nina. Jadi mungkin adik kita saja yang berasumsi berandai-andai nina mungkin entah Yunus enda pertama entah biar ria ngoidah na bagai ke jahat na bangsa Asyurenda. Iya, suruh Tuhan aku kujuh tau laus kam kujuh ku beritakan kari bagin entah tangkap kalkah aku entah bunuh na aku banci saja kang bagai ukurna lah sita lah tulis basal kitab lah sita kaya lasan Yunus. Tapi memang pada waktu akhir kitab Yunus kita ketahui bahwa ningku giambarenda makalah aku sangai begikan kata andu sangai buakin sebab kam kak dibatasi perkuah perkeleng begini na Yunus nandangi di bata. Nah, saudara, singkat cerita kita akan bahas kenca enggo laus Yunus enda la dahina kota Niniwe enggo sita kerina gua sejarah sih terjadi kemudian naik kapal laus ia ku Tarsis melalui Yope gundari pelit dengan kotana antara Tel Aviv ibu kota Israel berkembang denari naik kapal ia ku Tarsis. Jadi nanti Bapak turun sini ya saudara-saudara, kita ketahui sejarahnya kemudian Yunus kemudian dibuang ke dalam laut dimakan oleh sebuah ikan besar. Ikan besar ya, labu kutakan ikan kai, lasi tantai ikan kai, lalu tulis basal kitab. Kemudian dengan cerita kemudian ditelan 3 hari dia berdoa kemudian dimuntahkan. Maka dungna wayah nina, baik Tuhan, saya akan pergi ke Niniwe. Wait Tuhan, bagem laus gia ku Niniwe. Kira-kira seperti itu saudara, lebih kurang. Nah kemudian Yunus pergi ke Niniwe. Jadi erdalan ia sekitar sadawari perdalanan dauhna ku tengah kota, mulai tembok kota narik ku tengah kota 1 hari perjalanan jauhnya. Sadawari perdalanan cege bernubuat dia. Bernubuat
bahasa Indonesianya. Kemudian setelah 1 hari perjalanan, kemudian Yunus ini mengatakan Tuhan akan menunggang balikan, menghancurkan. Di bahasa kitab Yunusnya begini, nah, 3 warnari Tuhan akan menunggang balikan, menghancurkan, menjungkir balikan kota ini. Begini, nah. Nah, saudara tahu ada sesuatu yang unik tentang Nabi Yunus ini. Yunus enda, Junaenda, nabi yang sangat tergolong unik. Mengkai maka unik ningku, sebab karena biasanya saudara, Tuhan mengutus nabi itu kepada bangsa Israel. Atau kalaupun Tuhan mengutus nabi itu kepada bangsa lain, itu ada kaitannya dengan bangsa Israel. Contoh misalnya ke media Persia. Kenapa? Karena Tuhan akan memakai raja itu untuk menghukum bangsa Israel, atau Tuhan menghukum bangsa lain karena kejahatan mereka terhadap bangsa Israel. Ini tidak, saudara. Adienda lang. Yunus memang diutus kepada bangsa lain, bukan bangsa Israel. Unik, saudara. Dan kalau saudara-saudara baca, nggak usah tahu gua turi-turin, nggak usah tahu gua sejarahna. Kemudian sesudah Yunus bernubuat, bangsa Asyur, kota Niniwe berkabung, mulai dari raja sampai ternak. Nah, saudara, sampai hari ini kitab Yunus ini dibacakan pada waktu bangsa Israel sampai hari ini, saudara. Sampai hari ini ngasaseh Gundarenda, setiap kali bangsa Israel merayakan perayaan keselamatan Yom Kippur, kitab Yunus adalah kitab yang wajib dibaca. Engkai, sebab pertobatan bangsa Niniwe ini melebihi pertobatan yang pernah dilakukan oleh bangsa Israel. Engkai nindemin, mulai dari raja sampai kepada rakyat jelata, sampai kepada ternak, itu semua berkabung. Tidak boleh makan, tidak boleh minum. Adi Raja Daud waktu bersalah ia berkabung. Tamana tanahku bas takalna, pakai baju berkabung. Tunduh ia labas ingan medem, tunduh ia bas tanah. Ayub bageka berkabungnya tamana tanahku bas takalna, baju nasi mejile rigat kena, pakai baju berkabung, pas tanah ya tunduh. Tapi iya saja, rakyatnya Raja Daud rakyatnya lah ikut berkabung. Saudara, bangsa Asyur, kota Niniwe pada waktu itu diperintahkan oleh raja perintahkan aku pegawai-pegawainya, menteri lah nina di zaman Gundari. Dia perintahkan kepada seluruh menteri-menterinya, kepada pegawai-pegawainya, perintahkan kepada seluruh rakyat dan ternak bahwa kita semua harus bertobat, berkabung, berbalik dari kejahatan kita. Baik manusia maupun hewan tidak boleh makan ataupun minum. Barangkali dengan cara demikian Tuhan akan mengampuni kita. Jadi sampai hari ini, saudara, setiap kali ngasa Gundari, setiap kali bangsa Israel memperingati hari keselamatan Yom Kippur, kitab Yunus ini adalah kitab yang wajib dibaca di tengah-tengah peribadatan mereka, perkumpulan mereka, sebagai sebuah ingat-ingatan, sebagai sebuah standar bagaimana seharusnya, selayaknya manusia itu harus bertobat, harus berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Itu dibaca untuk mengingatkan bangsa Israel bahwa kita harus demikian. Seperti itu kira-kira, saudara. Nah, singkat cerita, saudara, kita ketahui kemudian bahwa bangsa Asyur, kota Niniwe, kemudian diampuni oleh Tuhan. Jadi Junaenda, Yunusenda, engkau katakan Tuhan deman bana, ente katakan man kota Niniwe, begini-begini kali terjadi, Nina. Jadi dia sudah pergi, saudara. Dia keluar dari kota Niniwe, kemudian dia
keluar dari kota itu, dari temboknya. Mungkin entah penatapan di sekitar J. Dia duduk di situ, saudara. Dia kemudian duduk. Dia menantikan nubuatan itu terjadi. Dia timaina jadi kari kaisi katakan Tuhane tatap na tena. Bas penatapan nari lah, bagaimana kira-kira. Jadi engkau timaina kepeken kalau andai engkau yampuni Tuhan perbahan pertobatan na, pergabungan na. Engkau timi-timaina kak darat anak eseklengom dungkel tena bersyukur na mungkin di bahasa karona begini. Engkau dungkel anak esekle tena. Ternyata saudara tidak terjadi. Saudara ternak bertobat, maksudnya mungkin ya berkabung lah. Manusia berkabung. Si katakan junandai ngencalase, tunggang balik ke Tuhan kari kotain dan nina. Ngencalase. Adi si baca bas kitab Ulangan, ya dili ada nabi bernubuat dia tapi lah jadi nubuatannya. Ya Allah kutak Allah kombiar manbana nina Musa. Bas kitab Ulangan baca kari si baca. Jadi mungkin Yunus sendah ngondabu kelkak na harga dirina. Ngokandai kiam iya tading kena kai suruh Tuhan dai lah dadapna pan ikan kaya teluari seh kaya bas kotandai bagem dia kudalankan tenan tah biar kangen dia ngatakan sape encenggung Arab kena jadi sikit belas kenandai sebab ia nabi ternyata lah jadi entah melakangnya kap na banci saja lah sitah ke saudara. Sudah pasti Yunus sangat kesal. Juna gue pasti gue pengen nembah kelatena bersyukurna. Jadi peturah Tuhan mesada di bahasa Indonesia Tuhan menumbuhkan pohon jara. Ngoti timai Yunus ndai bas penatapan dai lalu penatapan Sibulang lah maksudnya luar kota lah. Jadi timina jadi peturah Tuhan satu pohon jara, kemudian pohon jara itu kemudian menaungi Yunus sehingga dia tidak kepanasan. Ban gue nembah nadai tenandai melas kelpusuhna. Kemudian ditumbuhkan Tuhan pohon jara tutupina iya lanek 16. Nggo ngena kelatena pohon jara andai. Dia sangat suka dengan pohon jara itu saudara. Karena pohon jara itu menaungi dia sehingga dia tidak kepanasan. Bagaimana seh ngasa berngiwari ibas dawari ndai langsung galang pohon jara ndai langsung besar, kemudian dinaunginya si Nabi Yunus. Kemudian besok paginya Tuhan memerintahkan ulat untuk menggerek memakan pohon jara itu sehingga kemudian pohon jara itu habis daunnya layu cegereh matawari ngoreh ka angin 19 kel iya nggo kotekel si Junandai ini sudah sangat lemah, hatinya kembali kesal. Nambah kata ya, dia kesal karena Niniwe tidak dihancurkan, tidak jadi dihancurkan. Yang kedua dia kesal karena pohon jara yang sangat dia sayangi itu sudah layu lagi, sudah tidak bisa memberikan tempat yang teduh buat dia. Dia sangat marah. Kalau kita baca saudara, mungkin Nabi Yunus adalah satu-satunya nabi yang bisa marah kepada Tuhan saudara. Tuhan tanya sama Nabi Yunus, pantaskah engkau marah karena pohon itu yang tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam, yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerilah dan engkau tidak menumbuhkannya? Sudah tahu Nabi Yunus bilang apa? Selayaknya lah aku marah sampai mati.
Iya, anggo seup. Anggo bujur kelaku merawa, sekasa mate aku merawa. Bagaimana kira-kira Nabi Yunus, ya Nabi Juna, mantuhan. Sudah sepantasnya. Saudara bayangkan, Yunus masih tahu bagaimana kejahatan bangsa Asyur. Karena ada satu ciri khas bangsa Israel, saudara. Ada satu ciri khas bahwa mereka harus menceritakan tentang perbuatan-perbuatan Tuhan itu, tentang sejarahnya itu turun-temurun. Itu sebuah perintah, ciri khas sampai sekarang ini. Jadi apa yang terjadi terhadap nenek moyang mereka itu diceritakan turun-temurun. Jadi sekitar 70 tahun sebelumnya bangsa Asyur si kejahatan namun bangsa Israel. Yunus masih tahu sejarah itu, kejahatan mereka. Jadi mungkin Siti Buena pepuaskan kangi ya adi mindai enggo ihancurkan Tuhan kota Niniwe. Saudara, ada sedikit kepuasan pribadi tentunya dalam diri Yunus jika Tuhan menghancurkan kota itu. Karena Yunus tahu tentang kejahatan ini, apa yang dibuat oleh bangsa Asyur, oleh orang-orang Niniwe ini terhadap bangsa Yahudi, bangsanya. Dia tahu sejarah itu. Jadi pasti ada kepuasan pribadi jika kota itu kemudian dihancurkan oleh Tuhan. Tapi kemudian saudara, kita tahu bahwa kota itu tidak dihancurkan. Kota itu kemudian diampuni oleh Tuhan pada waktu itu, tidak jadi ditunggang balikan. Maka Yunus kemudian kesal. Dia sangat kesal. Ditambah lagi kemudian tempat dia bernaung itu kemudian keesokan harinya harus lagi layu dan tidak bisa memberikan sesuatu situasi yang nyaman, yang teduh buat dia. Itu sangat mengesalkan hati Yunus. Dia bilang, selayaknya lah aku marah sampai mati. Dia kesal. Itulah dulu kenapa Tuhan, kalau kita baca dalam kitab Yunus itu, itulah dulu kenapa aku tidak mau waktu engkau suruh aku pergi kota Niniwe, karena aku tahu bahwa engkau adalah Allah yang panjang sabar, yang kasih setianya. Kalau kita baca dalam kitab Yunus seperti itu, saudara. Kemarin adalah aku ngit Tuhan, ini nama Tuhan. Sanggom kutah, kam kak dibatasi perkelang si perkuah hati. Nah saudara-saudara, ini yang paling penting saudara. MC penting nakal. Tuhan bilang, marilah kita berperkara sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, aku akan membuat putih seperti bulu domba. Nah saudara-saudara, ketahuilah bahwa di dalam Alkitab Allah itu dijelaskan adalah kasih. Apa maksudnya Allah adalah kasih? Saudara-saudara, Allah adalah kasih. Di dalam terjemahan aslinya itu maksudnya kasih itu bukan seperti seorang laki-laki mengasihi seorang perempuan, entah itu istrinya atau pacarnya. Jadi kasih ini bukan seperti bentuk cinta seorang laki-laki kepada wanita atau wanita kepada laki-laki, tapi kasih ini adalah lebih kepada sebuah, bukan kepada pribadinya, tetapi kasih ini lebih kepada sikapnya, ketaatannya. Jadi baik dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru, kalau kita baca saudara di dalam 1 Yohanes 4 ayat 16, 1 Yohanes 4 ayat 16 disebutkan di sana. Sekali lagi saudara, 1 Yohanes 4 ayat 16. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Nah, saudara, di sini Yohanes menggunakan dalam bahasa aslinya itu adalah tulisannya menggunakan tulisan Yunani, tapi dalam pengertian Ibrani. Tapi kita tidak akan terlalu jauh berbicara tentang etimologinya, tapi kita hanya berbicara hal praktis saja, saudara. Karena ini kan biar ya
lebih inilah, lebih kepada prakteknya saja saudara. Artinya di dalam sini siapa tinggal ini maksudnya bukan duduk diam di dalam Tuhan, bukan seperti itu. Pengertian Ibraninya, pengertian Yahudinya tentang tinggal di dalam Allah itu berarti adalah berdiri dan siap sedia melakukan apapun yang Allah inginkan. Itu maksudnya tinggal di dalam Dia itu saudara. Jadi kasih kepada Tuhan itu bukan berbicara tentang cinta seorang manusia kepada Tuhan, tetapi lebih kepada tentang kesetiaan. Atau dalam mungkin lebih gampang lagi saudara, kasih kepada Tuhan itu seperti misal contoh adilit jelma, mungkin bagi kita lah Presiden Gundari Jokowi. Kalau zaman dulu raja, mungkin Raja Daud, ada rakyatnya. Nah, kasih kepada Jokowi atau kasih bangsa Israel kepada Raja Daud itu bukan cinta terhadap pribadinya, tapi kasihnya itu adalah siap sedia melakukan perintah Raja Daud. Kira-kira seperti itu. Jadi tinggal di dalam kasih kepada Tuhan itu siap sedia melakukan perintah Tuhan. Kira-kira seperti itu saudara. Adik keleng ateta presidenta ya kainina si begikan. Kira-kira seperti itu saudara. Ini bukan politik ya. Ini supaya lebih gampang saja saudara. Nah, jadi saudara-saudara, hubungannya dengan cerita tentang sejarah Nabi Yunus, kita lihat kemudian saudara, kota itu kemudian diampuni karena kasih kota itu terhadap Tuhan. Itulah perbuatan-perbuatannya. Kita tidak tahu saudara, barangkali bagaimana Yunus itu kemudian dibuang ke laut, kemudian tiba-tiba laut menjadi tenang. Kalau kita baca di dalam Alkitab bahwa semua orang yang di dalam kapal itu menjadi sangat takut. Karena kan sebelumnya ada pembicaraan, dibuang undi. Engkai maka kita bagenda. Pasti si salah si dosa. Banda undi, kemudian jatuh kepada Nabi Yunus. Kemudian mereka bertanya, siapakah engkau, dari mana bangsamu, kenapa kita seperti ini? Lalu Yunus bilang, aku ini adalah hamba Allah yang hidup. Jadi nama Tuhan mereka itu kan bangsa Yahudi tidak boleh menyebutkan 4 huruf vokal itu. Jadi mungkin dia menyebutkan Elohimnya atau siapa. Jadi itulah Tuhannya. Itulah yang dia perkenalkan kepada seisi kapal itu. Jadi apa yang harus kami lakukan? Kaiban kami makanggo tenang laut enda. Orang-orang berkata demikian. Dia bilang buang saja aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi tenang. Tapi mereka nggak sampai hati saudara. Mereka berusaha membuang barang-barangnya, kena kerina kosong, kena gelah lebih ringan kapalnya, gelah lebih bertahan. Kemudian mencoba mendayung ke pinggir, ke pantai. Tapi labanci. Akhirnya mereka singkat cerita membuang Yunus ke dalam laut, dan laut itu tiba-tiba menjadi tenang. Di situ dikatakan dengan jelas bahwa seluruh isi kapal itu takut kepada Tuhan yang diperkenalkan oleh Nabi Yunus. Mungkin seandainya waktu itu Nabi Yunus kita tidak bahas apa katanya, tapi seandainya waktu dia gunakan kata Elohim mungkin misalnya, maka mereka itu takut kepada Elohim itu. Maka saudara-saudara, barangkali cerita itu sudah tersiar kepada seluruh dunia di sekitar situ, bahwa ini yang sedang terjadi, bahwa ada Allah yang namanya Elohim misalnya, bahwa Allah ini sanggup, dialah yang menciptakan alam semesta, dia sanggup membuat angin topan badai, membuat angin reda tiba-tiba, sanggup. Cerita itu mungkin sudah sampai saudara, akhirnya sampai kepada Niniwe juga, kita tidak tahu saudara. Akhirnya waktu Yunus bilang berapa hari lagi Elohim ini akan menunggang-balikan ini, maka kota itu kemudian takut. Mereka sangat takut. Kalau Tuhan ini bisa membuat angin topan tiba-tiba, membuat angin reda tiba-tiba, barangkali demikian saudara, mereka kemudian bertobat. Nah, inilah yang disebutkan di dalam kitab 1 Yohanes 4 tadi yang saya sebutkan, bahwa tinggal di dalam Tuhan. Tuhan itu adalah kasih, bertinggal di dalam kasih. Tinggal itu artinya adalah siap sedia melakukan. Mengasihi Tuhan itu adalah siap sedia melakukan, dalam keadaan bersiap.
bukan diam labo bagenda kem, tapi mengasihi Tuhan adalah siap sedia melakukan apapun yang Tuhan perintahkan. Itu yang dilakukan oleh orang Niniwe. Mereka berbalik dari jalan-jalan mereka yang jahat. Tuhan bilang, engkau sayang kepada pohon itu yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih lelah dan engkau tidak menumbuhkannya. Bagaimana mungkin aku tidak sayang kepada kota yang besar itu, 3 hari perjalanan luasnya? Bagaimana aku tidak sayang? Mereka bahkan orang-orang yang tidak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kirinya. Padahal kota itu sudah sangat jahat, saudara. Tadi saya sudah ceritakan bagaimana kejahatan mereka, bagaimana cara mereka menyiksa bangsa Yahudi dan mungkin bangsa-bangsa yang lain. Ditombak perutnya dalam keadaan hidup, kemudian diacungkan ke langit. Tatangna jelma pakai tombaknya basbel tatangna kudas, geluh-geluh, nircirin darahna. Deba belahna sayatna beltakna rigat kena tamana kucing kubas jahitna langsung. Itu kejahatan bangsa Asyur, saudara. Sangat jahat, sangat sadis. Dan kejahatan itu sampai kepada kupingku. Ngusuk, nguku begi. Nina Tuhan. Langtah nangga kerina saja bagian bahasana. Nanti Bapak turang senina. Nah, saudara-saudara, saya mau menyimpulkan satu hal kepada kita semua. Allah adalah kasih, saudara. Saudara bayangkan, bangsa yang sangat sadis, bangsa yang sangat luar biasa biadab, berdarah sangat dingin. Saudara, saya katakan kepada saudara, kepada siapapun di antara kita, saya tidak tahu keadaan kita, saudara. Saya tidak tahu. Tapi saya katakan kepada kita, Allah adalah kasih. Saudara mungkin merasa tidak layak, saudara mungkin merasa tidak pantas, tidak merasa pantas untuk hidup lagi. Saudara mungkin merasa tidak memiliki alasan lagi untuk berbuat baik. Saudara mungkin sudah pasrah dengan keadaan saudara. Saudara mungkin sudah merasa, ya inilah takdirku. Mungkin ninduman bantu ngonge bagai padanku. Dan Ibu termurahi. Saya katakan kepada saudara, selalu ada kesempatan di dalam Tuhan. Kita hanya perlu mengasihi Tuhan. Kita hanya perlu dalam keadaan siap siaga melakukan perintah Tuhan. Tinggal di dalam Tuhan. Kita sudah tahu Tuhan adalah kasih. Yunus kemudian belajar mengetahui bahwa Tuhan juga mengasihi bangsa-bangsa lain. Tuhan mengasihi saudara, Tuhan mengasihi saya, Tuhan mengasihi kita semua. Saudara mungkin sudah merasa terlalu berdosa. Saudara, saya akan sampaikan singkat saja. Ada kalanya di dalam hidup saya, saudara, saya merasa terlalu najis. Saya merasa terlalu sangat berdosa dan berputus asa. Dan saya kehilangan semangat untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Saya kehilangan dorongan untuk melakukan apa yang benar. Dan saya merasa berpasrah diri. Mungkin saudara ada yang mengalami hal yang sama, hanya kasusnya yang berbeda tapi perasaannya sama. Jujur saja saudara, saya sudah membaca kitab ini berkali-kali dan pada waktu saya baca, saudara, saya sangat bingung.
Dorongan itu begitu kuat untuk menyampaikan topik ini, saudara, dan saya sangat tidak mengerti kenapa ini harus disampaikan. Saya tidak tahu, saudara. Tapi dorongan itu begitu kuat di dalam diri saya untuk berbicara mengenai ini. Bolak-balik saya baca topik lain, tapi dorongan itu selalu mengarah kepada tentang kasih ini. Tuhan mengatakan bahwa hukum yang pertama dan terutama adalah kasihilah Tuhan. Kasihilah Tuhan itu tidak seperti seorang suami kepada istrinya, tapi mengasihi Tuhan, tinggal di dalam Tuhan, tinggal dalam kasih itu adalah dalam keadaan bersiap siaga melakukan apa yang Tuhan kehendaki, yang menyenangkan hati Tuhan. Tuhan berkata, marilah kita berperkara sekalipun dosamu merah seperti kirmiji, aku akan membuatnya putih seperti bulu domba. Saya akan mengatakan pada saat malam hari ini, saudara, kasih Tuhan itu tidak berkesudahan, selalu baru, rahmatnya setiap pagi. Apalagi saudara-saudara yang selama ini sudah sangat berusaha menyenangkan hati Tuhan, tapi keadaan di depan saudara-saudara terasa sangat berat. Percayalah saudara, apa yang saudara alami dalam waktu-waktu terakhir itu semua hanya untuk menyatakan bagaimana Allah mengasihi saudara. Benar saudara. Tuhan tidak kekurangan cara untuk menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Kita hanya perlu melihat bahwa itu adalah kasih Tuhan. Itu bukan sebuah kebetulan, saudara-saudara. Pertolongan, keajaiban Tuhan yang Tuhan lakukan di dalam diri kita, di dalam sejarah catatan kehidupan kita, itu bukan sebuah kebetulan. Itu yang saya sebutkan tadi. Apapun yang belakangan ini kita hadapi, yang membuat kita seperti kehilangan semangat, seperti sudah tidak mampu lagi, itu hanyalah media untuk Tuhan menunjukkan kasih-Nya kepada diri saudara, kepada kita. Apakah itu kesulitan ekonomi, masalah keluarga, atau masalah harga diri keluarga. Tidak ada yang terlalu besar yang Tuhan tidak sanggup pulihkan, saudara-saudara. Saya katakan kepada saudara-saudara pada saat ini, cara kita berpikir, pola pikir kita mungkin, bagaimana kita berpikir mungkin sudah mengatakan bahwa mati saja atau pasrah saja adalah jalan terbaik. Tapi saya katakan kepada saudara-saudara, Tuhan punya cara. Jangan membatasi Tuhan dengan cara kita berpikir. Jangan membatasi kemampuan Tuhan untuk mengubah hidup kita, saudara. Jangan menilai, jangan pernah, saudara, jangan pernah mengatakan bahwa ya ini sudah selesai. Bangsa Asyur yang sangat jahat, keadaan yang tidak mungkin bisa dipulihkan, semua bisa dipulihkan, saudara. Allah adalah kasih. Maka kita yang sudah mengenal kasih Tuhan itu, saudara, kita harus tinggal di dalam kasih itu, di dalam Tuhan. Saudara yang selama ini sudah berjerih lelah melakukan semua kegiatan-kegiatan keagamaan, saudara yang sudah selama ini melakukan apapun yang mungkin bisa saudara lakukan untuk melayani Tuhan, percayalah saudara,
Saya katakan pada saat malam hari ini, kita hanya perlu dalam keadaan siap sedia melakukan kehendak Tuhan yang lain. Lakukanlah setelah kebaikan yang satu, lakukan hal baik yang lainnya. Saudara akan menuntun, Tuhan akan menuntun kita, saudara. Saudara akan melihat bahwa tuntunan itu akan membawa saudara melintasi bukit-bukit dengan kendaraan kemenangan. Masalah yang ada, yang sedang kita hadapi pada saat ini, akan menjadi sebuah bukti bahwa Allah mengasihi kita, Allah mengasihi saudara-saudara. Kalau bangsa Asyur yang begitu jahat, yang begitu bengis saja saudara-saudara diampuni oleh Tuhan, apalagi orang-orang yang percaya. Yohanes bilang, barang siapa yang tinggal di dalam Tuhan, hidup di dalam Tuhan, tinggallah di dalam Tuhan, maka kita akan hidup, beroleh hidup. Kita akan mengetahui bagaimana rasanya kasih itu. Kita akan mengetahui bahwa kasih itu lebih dari apapun yang ada yang kita miliki. Di situ kita akan mengetahui apa artinya kasih itu, saudara. Saya akan mengajak saudara-saudara, saya akan mengajak kita semua untuk naik ke level yang berikutnya, untuk mengenal dan merasakan kasih itu sendiri, supaya kita tidak menilai kasih itu dari sisi materi, jasmani, ataupun hal-hal duniawi lainnya, saudara. Supaya kita merasakan Tuhan itu tinggal di dalam kita, hadiratnya itu yang membuat kita merasa bahwa apapun yang kita miliki selama ini tidak layak untuk dibandingkan dengan kasih itu sendiri. Hadirat Tuhan itu, saudara, yang memenuhi kita, yang membuat kita, oh Tuhan, ini aku Tuhan, apa yang Allah kehendaki untuk ku kerjakan, pakai aku Tuhan. Sampai kita merasakan bahwa aku ingin tetap tinggal di sini bersama-sama dengan Tuhan, di dalam hadirat Tuhan, merasakan, menikmati kehadiran Tuhan. Saudara, mungkin kita belum sejahat orang-orang Asyur, orang-orang Niniwe, saya tidak tahu. Dan kita tidak akan berdebat, saya tidak akan menghakimi saudara tentang itu. Tapi saya katakan kepada kita semua saudara pada saat malam hari ini, sebagai sebuah kesimpulan acara kita pada saat malam hari ini, saudara, bahwa saudara, masa depan sungguh ada di dalam Tuhan. Masa depan sungguh ada. Apapun yang saudara alami pada saat malam hari ini, apa yang saudara hadapi saat malam hari ini, saudara, lihatlah pertolongan kita di dalam Tuhan. Kita hanya perlu memperbaiki hidup kita, saudara. Pada waktunya, kebenaran kasih itu akan dinyatakan di dalam hidup kita. Nah, saudara, inilah kesimpulan untuk malam hari ini, saudara, bahwa kasih Tuhan tidak berkesudahan. Itu sebuah hukum, dan Tuhan adalah Allah yang tidak bisa melanggar janjinya sendiri. Kalau saudara baca di dalam kitab Ulangan, sangat jelas dikatakan bahwa jika engkau berpegang teguh, tidak melenceng ke kanan ataupun ke kiri, maka berkat ini semua akan datang kepadamu. Itu sebuah hukum, saudara. Tapi adilah bagikam enda rahman bandu, itu sebuah hukum, dan Tuhan tidak bisa melanggar hukum itu, saudara, karena Dia tidak bisa melanggar janjinya. Jadi percayalah, saudara. Saya tidak akan perpanjang acara kita malam hari ini. Saya hanya mengatakan bahwa Tuhan mengasihi kita. Dia menyayangi hewan-hewan, Dia menyayangi apapun yang ada di kota Niniwe. Apalagi kita yang sangat berharga, yang diciptakan bukan hanya dengan firman saja, tapi dengan tangan Tuhan. Tuhan memiliki rencana yang sangat baik bagi saudara dan saya. Amin, saudara.
kita akan menutup acara kita saat malam hari ini. Saya sangat berharap bahwa saudara boleh diteguhkan dan dikuatkan apapun yang sedang kita alami, saudara-saudara. Saya percaya pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat dan tidak pernah salah. Kita akan berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan pada saat malam hari ini, di mana Tuhan dalam kasih setia dan pertolongan-Mu, kami boleh berbicara tentang begitu besarnya kasih-Mu kepada kami Tuhan. Engkau-lah yang tinggal di dalam hidup kami, mengubah hidup kami menjadi baru sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Terima kasih saudara, saya mengucapkan shalom, juh-juh man kita kerina, Tuhan berkati.